Shalom Sobat STI Yogyakarta yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Rakuma Fernando, alumni Angkatan 2015 dalam acara Renungan Pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena boleh diberikan kesempatan untuk sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rindu mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul yaitu Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya yakin dan percaya bahwa bagian ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita. Tetapi saya rindu untuk membagikan tentang kebaikan Tuhan. Dan tema perenungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu Moving Forward. Moving Forward. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai umat-umat pilihan Allah, pastinya kita mau kehidupan kita berdampak. Pastinya kita mau kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus di sini memberikan surat kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya jemaat yang ada di Kolose itu bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan jemaat yang ada di Kolose bisa menjadi berkat, dan kehidupan mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yang menjadi perenungan kita ialah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah untuk kita bisa moving forward. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa moving forward yaitu berakar di dalam Yesus. Berakar di dalam Yesus. Saudara, ketika kita melihat sebuah pohon, untuk pohon bisa kokoh itu memerlukan yang namanya akar. Atau bangunan itu perlu yang namanya pondasi. Begitu juga dalam kehidupan kita, perlu yang namanya itu pondasi. Perlu kita namanya berakar. Yang pastinya kita berakar di dalam Yesus Kristus. Untuk kita bisa mengenal Allah dengan dekat, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Memulai saat teduh, memulai doa pagi. Saya bersyukur ketika saya berada di seminari ini, selama 3 tahun saya berada di asrama, boleh diajarkan bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita pagi-pagi harus bangun doa pagi. Dan mungkin awalnya itu sulit, berat. Tetapi ketika kita menikmati itu, kita terus giat. Kita sampai berkata, wow, ternyata sangat indah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Mulai hari kita dengan saat teduh. Jadikan firman Tuhan itu sebagai akar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah menjadi pondasi dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita akan goyah, membuat kita akan melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita sudah memiliki akar. Kita sudah memiliki kebenaran firman Tuhan yang siap untuk membantu kita supaya kita bisa moving forward itu. Seperti pohon, semakin hari pohon bertumbuh ke atas. Kalau sudah semakin menjulang ke tinggi, menjulang ke atas, angin pasti semakin kuat. Nah, ketika pohon itu sudah memiliki akar yang kokoh, angin yang kuat itu ketika berhembus, pohon itu akan tetap kuat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki firman Tuhan, ketika memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, ada badai datang, cobaan datang, kita percaya bahwa kita akan mampu untuk melewati masalah-masalah tersebut. Itu hal yang pertama, saudara. Berakar di dalam Yesus. Kemudian hal yang kedua, untuk kita bisa moving forward di dalam Tuhan, yaitu bertumbuh di dalam iman. Pastinya kita sebagai orang-orang percaya tidak mau kehidupan kita hanya stagnan di situ saja. Kita mau kehidupan kita jadi berkat. Kita mau kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh. Seperti tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu moving forward. Di sini saya memiliki ada 2 gelas. Untuk kehidupan kita berharga itu tergantung dari apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita. Saudara, di sini ada 2 gelas. Kalau di tangan kiri saya isi dengan air mineral, mungkin harganya cuma 1.000 atau 2.000 paling mahal. Akan tetapi kalau di tangan kanan saya ini saya isi dengan parfum,
Apalagi parfum yang non-alkohol, itu harganya sangat mahal. Bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Nah saudara, untuk menentukan ini berharga atau tidaknya itu tergantung dari apa yang kita isi. Sekali lagi, untuk menentukan botol ini berharga atau tidaknya tergantung apa yang kita isi. Kalau kita isi dengan air mineral, mungkin harganya 1.000 atau 2.000. Tetapi kalau kita isi dengan parfum yang begitu mahal, ini sangat berharga. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara. Kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, maka hal baik jugalah yang akan terpancar dalam kehidupan kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang berharga, maka kehidupan kita akan berharga. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sebaliknya, kalau kehidupan kita izinkan dosa yang hidup dalam kehidupan kita, otomatis kehidupan kita akan buruk. Kehidupan kita akan jatuh. Dan kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Dan kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Kalau harus memilih, kita mau hidup jadi berkat atau kita mau hidup jadi batu sandungan bagi orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang mau kehidupannya menjadi batu sandungan. Pasti kita semua mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dari sini kita belajar, ketika kita sudah mengenal Allah, apa kontribusi hidup kita? Dalam minggu ini, dalam pelayanan minggu, saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kita bangga memiliki Allah yang begitu dahsyat. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, bangga nggak Allah memiliki kita? Mau nggak kita menjadikan kehidupan kita ini sebagai alat Tuhan? Tangannya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu hal yang kedua. Bagaimana kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, status kita sebagai orang Kristen, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan sampai orang memiliki paradigma orang Kristen dengan orang yang tidak percaya dengan Yesus, kehidupannya sama aja. Itu tanggung jawab yang harus kita pegang bersama-sama, kita pikul bersama-sama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, kalau yang pertama tadi untuk kita bisa moving forward, kita berakar di dalam Yesus. Kemudian yang kedua, kita bertumbuh di dalam iman. Dan yang terakhir yang mau saya bagikan ialah bagaimana kita berbuah di dalam masyarakat. Untuk kita bisa berbuah di dalam masyarakat, apa kontribusi hidup kita? Bagaimana kita hidup dengan penuh ucapan syukur? Kalau di ayat yang ke-7 bagian B tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus, ucapan syukur itu merupakan identitas kita. Ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan ucapan syukur, disitulah kita menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita menyertakan Allah di dalamnya, kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan akan diberkati Tuhan. Tuhan akan membuat itu berhasil. Kita percaya. Di pagi hari ini kita sebelum mengawali hari kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita, our life be impact and inspiration. Bagaimana kehidupan kita menjadi dampak dan inspirasi bagi orang-orang. Harus kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Jangan sampai kita hidup di dunia, tetapi kita mengikut gaya hidup orang duniawi. Sekali lagi, hidup di dunia tetapi tidak duniawi. Mengerti ya maksudnya? Hidup di dunia tetapi kita tetap berada di jalannya Tuhan. Kita tetap berada di roadnya Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang terpenting ialah untuk kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, kita harus tahu kebenaran dulu. Kalau kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, kita tidak tahu kebenaran. Oleh karena itu penting kita tahu yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang mana yang tidak baik.
Sebagai penutup Bapak Ibu, ketika kita mau moving forward, kita harus siap. Kehidupan kita harus siap untuk diproses. Kehidupan kita harus siap untuk dibentuk. Dan kita harus berakar dalam Tuhan. Kemudian kita harus bertumbuh di dalam iman. Dan kita berbuah di dalam masyarakat. Saya teringat ilustrasi perumpamaan tentang pokok anggur. Untuk pokok anggur itu bisa berbuah, harus ada ranting-ranting itu harus dipangkas. Ranting-ranting yang sudah mati, yang tidak berguna itu harus dipangkas. Supaya muncul ranting baru, kemudian bisa menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, apa yang harus dipangkas supaya kita bisa berbuah? Yang harus dipangkas ialah segala amarah kita, keegoisan kita, emosi kita itu harus dipangkas. Sehingga muncullah kasih Kristus. Muncullah itu sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berbuah dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya senang diberkati dan saya senang boleh diproses di kampus ini. Sehingga visi satu-satu itu tetap membara di dalam hati. Dan itu akan dijadikan visi dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.